Tetapi sunscreen itu crucial di dalam perannya sebagai kayak apa ya, preventif dan antidotum terhadap photoaging. Photoaging itu untuk merawat muka ini sendiri, Dok, agar kita tuh tidak gampang dikit-dikit jerawat, dikit-dikit kena jerawat gitu. Karena ya itu tadi, kata dokter kalau udah ada jerawat kayak nakal gitu, kesel gitu ya. Gimana sih cara merawat kulit yang baik dan benar agar tidak mudah terkena jerawat? Betul. Yang pasti, pertama kenali dulu tipe kulit Anda, ya. Jenis kulitnya itu seperti apa. Nah, untuk mengenali tipe kulit, karakter dan sifatnya, itu kadang-kadang kita perlu profesional untuk membantu kita mengkategorikan ini tipe kulit seperti apa. Normal, sensitif, berminyak, kering cenderung berminyak, sangat berminyak, acne prone, itu kadang-kadang memang memerlukan profesional untuk membantu kita. Dokter ya, untuk dapat menentukan kategorinya seperti apa. Setelah itu, dari situ kita bisa mempunyai satu guideline untuk memilih atau menentukan kira-kira produk yang representatif untuk perawatan kulit kita. Sebenarnya tidak sulit ya merawat kulit itu. Yang penting dibutuhkan adalah satu, memang sesuai dengan jenis kulit, kemudian compliance. Artinya merawat kulit hari ini, besok dan seterusnya itu harus terus sama, berkesinambungan. Tidak bisa hanya karena mau besok minggu depan ada kondangan atau bulan depan karena memang ada mau tunangan baru rawat gitu. Ya memang ini adalah organ hidup. Kita perlu paham betul bahwa kulit itu punya fungsi yang sangat menyeluruh ya, Ra. Artinya dia paling luar. Paling luar dari ujung rambut sampai kaki itu ada kulit. Dia punya fungsi untuk proteksi, dia punya fungsi untuk respirasi, dia punya fungsi untuk estetik. Jadi sama seperti gigi, rambut, dan organ lainnya itu perlu dirawat. Bukan sekedar hanya untuk sesuatu, untuk penampilan. Tapi memang ini organ hidup yang perlu dirawat dengan baik dan sehat. Basically, cleansing itu perlu. Dibersihkan dengan baik pagi dan sore. Kemudian diberikan pelembab, karena memang kebutuhan air di kulit kita itu sangat-sangat krusial. Dan itu semakin bertambah usia, itu komposisinya akan semakin tidak seimbang. Moisturizer itu penting. Kemudian proteksi. Kita menggunakan tabir surya di dalam maupun di luar ruangan, seperti organ lainnya, perlu diberikan nutrisi. Vitamin-vitamin apakah dalam bentuk serum, apakah dalam bentuk vitamin yang dioleskan, itu penting. Keempat yang menjadi dasar ini rasanya semua orang perlu dilakukan. Dan dengan melakukan hal tersebut, dengan berkesinambungan, kita sudah melakukan sesuatu yang baik, at least buat diri kita sendiri. Tadi ngomong sunscreen, kalau misalnya ketutup masker, sebelah sini juga tetap perlu dikasih sunscreen, Dok? Tetap perlu. Tetap perlu. Karena tetap tembus sinar matahari itu. Walaupun memang itu physical sunscreen ya, kain, topi, pasmina, hijab itu kan physical ya. Dia membantu untuk melindungi kulit kita. Tapi ingat, spektrum daripada UV itu kan nggak cuma UVB, ada UVA juga. Jadi sebaik mungkin kita proteksi, sunscreen pun tetap diaplikasikan. Kedua, sunscreen itu membantu loh untuk merawat supaya wajah kita nggak cepat keriput, nggak cepat tua, Ra. Karena si matahari itulah yang membuat kita cepat tua ya, Dok? Loh, justru itu faktor utama yang berperan besar dalam berkontribusi. Bukan retinol, bukan apa ya, sunscreen ya, Dok? Sunscreen, retinol itu vitamin yang tadi saya sampaikan, Ra. Tetapi sunscreen itu crucial di dalam perannya sebagai kayak preventif dan antidotum terhadap photoaging. Photoaging itu penuaan yang kontributor terbesarnya adalah pajanan sinar matahari. Jadi kalau misalnya mulai gitu ya, Rara mulai sekarang gitu, aplikasikan sunscreen teratur, you gonna thank yourself 15-20 tahun dari sekarang. Wow. Dan itu bisa reapply terus ya sunscreen itu ya, Dok? Every 3 hours, every 4 hours. It depends on the SPF yang Rara pakai, tergantung dari SPF yang Rara pakai. Tetapi it's a good point.
penggunaan sunscreen tidak semata-mata penting aplikasi pertama, tetapi reaplikasi itu juga key points yang perlu diperhatikan. Oke, baik. Nah, tadi adalah mengenai bagaimana supaya kita mempunyai kulit yang terhindar dari jerawat. Tapi misalnya, Dok, udah terlanjur nih ada masne gitu. Yeah. Saya lihat beberapa teman tuh suka ada bekas-bekas hitam-hitam di sini nih karena masker itu gitu, Dok. Nah, ini gimana cara merawat dan juga mengatasi ini semua, Dokter? Oke, misalnya sudah tumbuh gitu terjadi gitu ya. Pertama, jangan lakukan kekerasan terhadap diri sendiri ya, dengan cara memencet-mencet, menggaruk-garuk atau cungkil gitu ya. Tangani, cari profesional ya, dokter atau dokter spesialis kulit untuk mengatasinya. Kalau misalnya memang belum sempat, carilah bahan-bahan yang misalnya disediakan over the counter ya untuk mengobati jerawat. Ada bahan-bahan tertentu yang memang disediakan over the counter seperti benzoyl peroxide, niacinamide, itu tersedia kok. Atau beberapa bahan lainnya yang dipakai kayak seperti sulfur gitu ya untuk membuat jerawat cepat kering. Namun kalau misalnya tahapannya sudah sedikit lebih serius peradangannya dan ya udah kita perlu bantuan dari profesional. Oke. Nah ini tadi saya tergelitik dengan kata-kata ini, semua orang pasti ngomong jangan suka pencet-pencet jerawat gitu. Dan pertanyaan saya, kalau jerawat itu didiemin, Dok, dibiarkan saja, apakah dia akan kemudian hilang gitu kan? Kalau kita kalau kita pencet, keluarlah itu si jerawat, selesai gitu kan? Tapi kalau nggak dipencet, terus dia akan masuk ke dalam atau bagaimana sebenarnya prosesnya, Dok, kalau didiemin aja? Emangnya gunung meletus, habis meletus terus selesai gitu ya. Oke. Gini, jerawat itu sebenarnya kan self-limiting, jadi dia bisa sembuh sendiri gitu ya. Cuman jerawat itu juga merupakan satu proses peradangan, Ra. Nah, proses peradangan itu merusak area yang terkait dengan peradangan jerawat itu sendiri yang dinamakan folikel sebasea atau kelenjar minyak ya. Nah, peradangan yang berkepanjangan itu bisa menyebabkan berbagai macam kondisi, termasuk gampang terbentuk jaringan parut atau scars atau bopeng. Itu alasan kenapa jerawat harus dirawat. Jerawat harus dirawat. Rhyme-nya enak ya. Kemudian yang berikutnya, jerawat harus dirawat. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa jangan dipencet? Karena tekanan mekanik yang kita lakukan itu menambah buruknya peradangan yang sudah memang ada di situ even more. Ya. Jadi manipulasi yang kita lakukan itu menambah derajat peradangan yang sudah ada. Nah, kalau memang lebih bertambah, kebayang dong, bekas luka, tendensi terjadinya bopeng, dan bekas pigmentasi atau item-itemnya itu akan jauh lebih lama. Gitu. Itu kenapa jangan dikopek-kopek. Mendingan kasih obat atau ditangani secara profesional oleh SPKK atau dokter. Gitu. Wow, saya tertarik nih, jerawat itu akan sembuh dengan sendirinya pasti ya, Dok ya. Cuma memang agak-agak harus menahan malu aja pas ada jerawat nih lama nggak sembuh-sembuh gitu. Dan itu gini, walaupun memang dia bisa sembuh dengan sendirinya, tapi ada risiko kalau tidak ditangani dengan segera. Risikonya seperti apa, Dok? Ya itu tadi, terbentuk scars, bopeng. Makanya jerawat itu walaupun sudah tumbuh, misalnya komedoan atau jerawat kecil-kecil, segera sampai ulang 3 kali loh, Ra. Segera ditangani. Karena jerawat sekecil apapun itu mempunyai resiko tendensi terbentuk scar di kemudian hari kalau tidak ditangani.